temanmu yang presentasikan. Sekarang kita minta teman kelompok lain untuk mempresentasikan hasil kegiatan mereka. Saya persilakan kelompoknya Kalisya untuk mempresentasikan hasil kerjanya mereka. Silakan memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalisya Gesani Tambera. Saya Jovita Zaria Rinawan. Saya Asyana Kalela. Saya Sucia Karyanti. Saya Aulia Mister Ramadhani. Dan saya Saskia Naya Pertiwi. Kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Teknologi Informasi. Namun, sebelum mengetahui hal-hal terkait dengan perkembangan teknologi informasi, perlu diketahui apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Namun, pengertian teknologi informasi menurut Williams dan Sauer adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Contoh-contoh teknologi informasi adalah yang pertama, komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Carles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitika. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Yang kedua adalah smartphone. Telepon genggam atau smartphone pada generasi pertama ditemukan pada tahun 1973 dan penemunya adalah Martin Cooper. Yang ketiga adalah perabot elektronik rumah tangga. Sejarah perkembangan elektronika abad 19 diawali pada tahun 1883, di mana seorang ilmuwan, Thomas Alva Edison, berhasil menemukan sebuah teori di mana sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya. Setelah itu, mulai banyak alat elektronik yang dikeluarkan termasuk perabot elektronik rumah tangga. Yang keempat ada televisi. Pada tahun 1884, Nipkow mematenkan idenya untuk sistem televisi dengan gambar melalui kabel. Pada saat itu, ia menggunakan cakram berputar dengan lubang di dalamnya agar memindai gambar. Kendati begitu, Nipkow tidak pernah berhasil melakukannya. Yang terakhir adalah radio. Pada tahun 1896, seorang ilmuwan Italia, Guglielmo Marconi, mematenkan temuannya mengenai telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Alat yang ditemukannya itu menjadi awal penggunaan teknologi menciptakan radio. Awalnya sinyal yang dapat dikirim oleh jaringan nirkabel itu kurang dari 10 mil. Sekarang kita lanjut pada materi ketiga, yaitu tujuan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam kinerja suatu pekerjaan. Sekarang kami akan menjelaskan timeline teknologi informasi. Pada tahun 1836, komputer pertama dibuat. Lalu lanjut pada tahun 1944, kalkulator elektromekanis pertama. Pada tahun 1958, Z3 komputer fungsional pertama ditemukan. Dan pada tahun 1966, ARPANET dimulai. Dan terakhir pada tahun 2000 Google didirikan. Fungsi teknologi informasi yang pertama adalah menangkap. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Yang kedua adalah mengolah. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung atau kalkulasi. Yang ketiga adalah menghasilkan. Menghasilkan atau generating, menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya laporan, tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Yang keempat adalah menyimpan. Menyimpan atau storage, merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya adalah menyimpan hard disk, flash disk, tape, dan lain-lain. Yang kelima adalah mencari kembali.
kembali. Mencari kembali atau retrieval, menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya mencari data penjualan yang sudah disimpan sebelumnya. Yang terakhir adalah sebagai transmisi. Transmisi atau transmisi merupakan mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalkan mengirimkan data penjualan dari user A ke user yang lainnya. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah kemajuan teknologi informasi membuat semakin banyak persoalan dalam berbagai bidang diselesaikan dengan menggunakan bantuan komputer, termasuk persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran teknologi informasi membuat banyak permasalahan dapat diselesaikan dengan cara yang lebih mudah, murah, cepat, dan inovatif. Itulah sebabnya kehadiran teknologi informasi semakin diterima luas dan aplikasi penggunanya semakin banyak. Pada masa yang akan datang, dengan semakin majunya teknologi informasi, maka dapat dibayangkan peranan teknologi informasi dalam kehidupan manusia yang semakin luas. Dengan kata lain, semakin banyak permasalahan manusia yang akan diselesaikan dengan bantuan teknologi informasi. Baik, sebelum kami mengakhiri presentasi kami kali ini dia daftar website yang kami kunjungi untuk mencari informasi terkait dengan perkembangan teknologi informasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.